Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyun dzalika wal qadiru alaih. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab-bab yang membatalkan sholat atau apa yang dimakruhkan di dalam sholat dan apa yang dibolehkan di dalam sholat. Yang pertama adalah bab larangan dari berbicara ketika sholat. Dari sahabat Zaid bin Arqam, semoga Allah meridhoinya, kunna natakallamu fi sholati yukallimu rajulun minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Dari sahabat Zaid bin Arqam, semoga Allah meridhoinya, dahulu kami berbicara ketika sholat, kami berbicara di dalam sholat. Kami berbicara di dalam sholat. Jadi seseorang di antara kami berbicara dengan temannya di sampingnya, di dalam sholat. Sampailah turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah sholat untuk Allah dalam kondisi yang khusyuk. Fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam, lalu kami diperintahkan untuk tidak boleh berbicara, diam ketika sholat, dan kami dilarang dari berbicara. Jadi hadis ini hadis yang melarang berbicara ketika sholat. Jadi sebelumnya, sebelum ada larangan, para sahabat ketika sholat itu berbicara. Maka ketika ada larangan dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang berbicara. Sahabat fokus hanya membaca zikir-zikir, doa-doa yang disyariatkan di dalam sholat. Dan ini ada ada penjelasan dari ulama, barang siapa yang dia berbicara ketika sholat dengan sengaja, maka batal sholatnya. Ingat, dengan sengaja. Tapi kalau dia lupa atau karena tidak mengetahui hukum berbicara ketika sholat, maka di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. At-Tirmidzi menjelaskan dari banyak para ulama bahwasanya mereka menyamakan antara orang yang berbicara ketika lupa dan sengaja atau karena dia tidak mengetahui hukumnya, semuanya dihukumi batal sholatnya. Walaupun dia tidak tahu atau dia lalai, tetap batal sholatnya. Dan ini dijelaskan oleh banyak para ulama yang berpendapat ini banyak. Pendapat yang pertama ini banyak diikuti oleh Ibnu Mubarak
Imam An-Nakhai wa Hamad bin Abi Sulaiman wa Abu Hanifah. Ya. Dan pendapat yang kedua, dibedakan antara orang yang lupa atau orang yang tidak mengetahui hukum berbicara di dalam sholat, dan antara orang yang berbicara dengan sengaja. Ini dibedakan hukumnya. Kalau dia sengaja berbicara di dalam sholat, sengaja, ya, maka ini batal sholatnya. Dia sengaja, dia mengetahui hukumnya, kok dia berbicara, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia jahil karena dia tidak mengetahui hukumnya, maka sholatnya tidak batal. Ya, mungkin dia tidak tahu hukumnya, baru masuk Islam, ya, kemudian berbicara ketika sholat, maka ini tidak batal sholatnya. Dan pendapat yang kedua ini, ya, ada landasannya di dalam hadis, sebagaimana Nabi SAW pernah berbicara ketika sholat karena lalai. Jadi Nabi SAW ketika itu beliau mengira sholatnya itu sudah sempurna, sudah selesai, tapi ternyata ada yang kurang sholatnya. Ya, ketika diingatkan oleh para sahabat, Nabi SAW tentu berbicara, ya, apa benar, ya, apa yang dikatakan sahabat namanya Dzul Yadain, karena Dzul Yadain, berbicara yang di luar sholat, ya. Ini berarti ini menunjukkan bahwasannya orang yang lupa, ya, orang yang lalai, ya, dia mengira bahwasanya sholatnya sudah sempurna dan berbicara, lalu diingatkan oleh makmumnya, ya, tentu dia akan menambah rakaat. Ya, berarti Allah alam pendapat yang lebih kuat, ya, saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua ini, bahwasanya orang yang tidak mengetahui hukumnya atau dia lalai, ya, ketika sholat kemudian berbicara, ya, maka tidak batal sholatnya, tidak batal sholatnya. Dan larangan berbicara ketika sholat ini, ketika di Mekah, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, sudah ada larangan berbicara ketika sholat. Di dalam hadis dijelaskan, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, kunna nusallimu ala Nabi SAW wa huwa fis shalah fayaruddu alaina falamma raja'na min 'indin Najashi sallamna alaihi falam yarudda alaina faqulna ya Rasulullah kunna nusallimu alaika fis shalah fataruddu alaina faqala inna fis sholati la syughlan. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, berkata, dahulu kami mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan beliau dalam kondisi di dalam sholat, ya. Lalu beliau menjawab salam kami. Maka ketika kami pulang dari Raja Najasyi, karena ketika itu sahabat hijrah ke Habasyah, ya, Ethiopia, ya. Najasyi, ketika para sahabat pulang dari negeri Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi, kami mengucapkan salam kepada Nabi SAW, lalu Nabi tidak menjawab salam kami. Maka kami bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, dahulu kami mengucapkan salam kepada Anda di dalam sholat, dan Anda menjawab salam kami. Tapi kok setelah kami pulang dari Habasyah ini, dari Raja Najasyi ini, kok Anda tidak menjawab salam kami? Maka Nabi SAW jawab, inna fis sholati la syughlan, karena sesungguhnya di dalam sholat itu ada hal-hal yang
cukup menyibukkan, ya, tersibukkan dari berbicara hal-hal yang di luar sholat. Ya. Jadi hadis ini hadis yang melarang berbicara ketika sholat. Ya. Dan ini ketika di Mekah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Adapun dalil yang menjelaskan bahwasanya orang yang berbicara di dalam sholat karena dia tidak mengetahui hukumnya, karena lalai atau karena dia jahil, ada hadis yang menjelaskan, ya, an Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, bainama ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu id atasa rajulun minal qaum faqultu yarhamakallah faramani qaum bi absarihim faqultu waskul ummah ma sya'nukum tanzuruna ilayya faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim falamma ra'aituhum yusmitunani lakinni sakattu falamma shalla Rasulullah bi abi wa ummi ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani qala inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu. Jadi sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami, semoga Allah meridainya, berkata, ketika aku sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seseorang yang bersin. Ya, ada yang bersin di dalam sholat itu. Maka aku mengatakan, yarhamukallah. Ya, semoga Allah merahmati Anda. Jadi ketika sholat mendoakan orang yang bersin. Maka para sahabat yang lain melihat kepadaku, faromani bi absarihim, melihat. Maka aku mengatakan, ya ma sya'nukum tanzuruna ilayya, apa urusan kalian melihat kepadaku? Apa kebutuhan kalian kok melihat kepadaku? Faja'alu yadribuna bi aydihim, maka mereka para sahabat yang sholat tadi yang memukul dengan tangannya kepada paha mereka, ya, paha-paha mereka. Tujuannya apa? Untuk mendiamkan sahabat ini yang berbicara. Maka ketika aku melihat mereka, ya, sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini melihat para sahabat yang lain mendiamkan aku, lalu aku diam. Dan ketika Rasulullah SAW sholat, demi ayahku dan ibuku, aku tidak pernah melihat seorang pendidik sebelum Nabi SAW dan setelah Nabi SAW yang lebih baik pendidikannya daripada beliau. Jadi cara beliau memberikan cara beliau dalam menyampaikan, dalam menegur kesalahan sahabat ini, beliaulah orang yang terbaik. Fawallahi, demi Allah, beliau ini tidak pernah menghardikku, tidak pernah memukulku, tidak pernah mencelaku. Beliau hanya berkata, inna hadhihi shalah, sesungguhnya salat ini tidak ada sesuatu yang pantas di dalamnya dari ucapan manusia. Jadi nggak pantas ucapan manusia, ucapan-ucapan yang, ya, seperti yang dikatakan tadi, ya, ngobrol, ya. Akan tetapi adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Jadi dari hadis ini kita pahami bahwasanya kalau sekiranya orang yang tidak mengetahui hukum berbicara di dalam sholat itu diperintahkan untuk mengulang sholat, tentu Nabi SAW akan memerintahkan sahabat Muawiyah bin Hakam untuk mengulang sholatnya, karena beliau berbicara di dalam sholat. Tapi ternyata sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami karena tidak mengetahui hukumnya, didiamkan oleh Nabi SAW, tidak diperintahkan untuk mengulang sholatnya. Berarti bagi orang yang tidak mengetahui hukum berbicara di dalam sholat, atau karena dia lalai, maka tidak membatalkan sholat.
Ya, tidak membatalkan sholat.